Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan di channel saya, ya, Suhaila, Maba UIN Malang 2021. Kali ini saya akan membawakan resum materi. Kalau yang kemarin tingkat universitas, sekarang yang materi tingkat fakultas. Sebelum itu saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semuanya, selamat datang di Fakultas Humaniora. Malang, a city in East Java, is rich in natural beauty and cultural diversity, mesmerizing to tourists both local and foreign. The location of the popular destination makes it easily accessible from various places. Faculty of Humanities is one of the faculties under Maulana Malik Ibrahim State Islamic University in Malang, which focuses on developing Islamic values and human morality by carrying out the motto of intellectual Muslim. Deep spirituality, noble morality, broad knowledge, and mature professionalism. Faculty of Humanities has two departments, the Department of Arabic Language and Literature and Department of English Literature, that have been acknowledged by national and international institutions such as ISO, BAN-PT, and ON-QA. The Faculty of Humanities is a popular destination for many students from different countries, such as Russia, China, Sudan, Libya, Thailand, Singapore, Malaysia, South Africa, and Saudi Arabia. The Faculty of Humanities is equipped with several facilities to support teaching and learning as well as the development of student potential, such as library, Self-Access Center, auditorium, theater rooms, art gallery, music and film laboratories, and meeting rooms. As part of its commitment to being an Islamic world-class university, the Faculty of Humanities has collaborated with various international institutions, such as Deakin Australia, National University of Singapore, University of Holy Quran and Islamic Science Sudan, Gulen University. The Faculty of Humanities has held events such as ICIC, International Conference on Islamic Civilization, Biography of Prophet Sirah Nabawiyah, Molitor in Egolim that further the development of research and community service. Baiklah, yang pertama dari Dr. Halimi, MPD, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Sistem perkuliahan yang ada di UIN Malang, Maulana Malik Ibrahim, dan khususnya di Fakultas Humaniora yang pertama adalah sistem kredit semester atau yang lebih dikenal dengan SKS. Mahasiswa akan disuguhkan beberapa mata kuliah dari semester 1 sampai nanti semester 8, konsentrasi ke skripsi pada semester 8. Semester 1 sampai 7 nanti mahasiswa akan memilih mata kuliah, tapi di semester 1 dan 2 masih di program dari kampus. Kenapa disebut sistem kredit? Karena mahasiswa tidak langsung mengambil 150 SKS,
tetapi 24 SKS setiap semester. Selama 8 semester ditempuh dengan 2 SKS. Ada yang 3 SKS, ada juga yang 6 SKS. Dan SKS ini menentukan lamanya perkuliahan. SKS paling banyak adalah 6 SKS. Dan mahasiswa yang lulus dari Fakultas Humaniora akan mendapatkan gelar SS atau Sarjana Sastra untuk Sastra Inggris dan S.Hum atau Sarjana Humaniora untuk Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Sistem selanjutnya adalah sistem evaluasi yang ada di perkuliahan di Fakultas Humaniora secara khusus dan juga di mana secara umum. Evaluasi ini tujuannya sejauh mana mahasiswa memperoleh hasil belajar untuk mengukur kemampuan mahasiswa tersebut. Ini dilakukan pada tengah semester dan UAS di akhir semester. Nilai minimal di C agar tidak ada pengulangan, namun jika di D maka harus diulang. Di mata kuliah mahasiswa akan memilih profesi yang sesuai dengan keinginannya dan akan melakukan KKN sesuai dengan profesi tersebut. Dan terakhirlah skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa pada program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian perpustakaan, dan yang lainnya sebagai penyandang gelar sarjana sastra atau humaniora. Dr. Muasoma MSI MPD selaku Wakil Dekan Bidang AUPK menjelaskan tentang ruang kuliah ini. Ada beberapa ruang yang bisa digunakan untuk ada di gedung bersama. Di setiap ruang itu sudah difasilitasi wifi yang sangat lancar untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, mulai dari mendownload, sharing ilmu, dan lain-lain. Selanjutnya ada 2 perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan universitas yang mencakup buku-buku keilmuan semua yang ada di UIN Malang. Yang kedua ada perpustakaan humaniora, mencakup buku-buku keilmuan yang tersangkut paut dengan sastra Inggris dan bahasa dan sastra Arab. Yang ketiga ada ruang SAC, yang digunakan sebagai ruang belajar mandiri, berkelompok, berdiskusi, nonton bareng, membaca, dan genre tertentu. Selanjutnya ada home theater, tempat seminar, nobar, berbagai acara mahasiswa, drama, menari, puisi, musik, dan lain-lain. Selanjutnya ada ruang auditorium yang digunakan sebagai seminar, lomba-lomba, dan berbagai macam acara. Dan ada lab bahasa multimedia yang digunakan untuk metode pembelajaran listening. Selanjutnya ada galeri seni yang digunakan untuk memperdalam hobi menari, musik, dan gamelan. Selanjutnya ada galeri kaligrafi dan ada meeting room yang digunakan untuk ruang rapat dan ruang ujian-ujian. Beralih ke pembahasan uang UKT. Uang UKT atau uang kuliah tunggal ini dibeda-bedakan sesuai dengan kemampuan dari orang tua mahasiswa tersebut. Mengapa demikian? Karena dari pihak kampus tentu mengetahui bahwa tidak semua orang tua mahasiswa itu berpenghasilan cukup. Ada yang rendah, ada juga yang tinggi. Oleh karena itu UKT-nya ada banding UKT dilakukan setiap semester sebelum dilakukan registrasi ke semester berikutnya. Pengumuman selalu dilakukan secara online, demikian juga pemberkasannya. Banding UKT bisa naik, bisa turun, 1 grade bisa juga naik. Selanjutnya ada beasiswa. Fasilitas beasiswa bisa diakses oleh mahasiswa prestasi, LPPD, Elzawa atau lembaga zakat dan wakaf milik. Selanjutnya pemateri dari Dr. Galuh Nur Rohmah, MPD MED, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang pertama, visi dari terbentuknya fakultas ini adalah mewujudkan fakultas humaniora yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi nasional. Dan misi dari fakultas ini adalah memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam bentuk spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, seni yang bernafaskan Islam tentunya. Dan tujuan dari Fakultas Humaniora ini adalah memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Yang kedua adalah memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Memiliki jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan sehingga semuanya akan bermuara kepada kependirian dan profesionalisme. Selanjutnya ada program-program pembinaan dan pengembangan. Yang pertama,
peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. Yang kedua, pengembangan potensi minat dan bakat. Yang ketiga, pengembangan profesional. Yang keempat, pengabdian masyarakat. Strategi umum pembinaan dan pengembangan, ada beberapa strategi. Yang pertama, terprogram. Dan strategi yang pertama adalah terprogram, yaitu semua program kegiatan yang dirancang secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua ada sinergis atau saling terkait satu sama lain. Yang ketiga ada bertahap dan berkesinambungan. Yang keempat ada demokratis atau menggali kebutuhan mahasiswa. Yang kelima ada koordinasi. Selanjutnya organisasi mahasiswa di UIN Malang atau intrakampus, itu ada 3 macam. Selanjutnya pemateri dari Muhammad Asnan Fanani, SEMM, selaku staf bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan. Layanan distribusi semester tercetak oleh kantor pusat, kemudian mengambil secara langsung di layanan. Praktek kerja lapangan merupakan salah satu pelayanan yang dilakukan oleh kami, yang mana ini kan setiap semester kemudian melayani kegiatan yang mana di sini akan menyampaikan laporan berkaitan dengan selesainya proses kegiatan perkuliahan. Prodi BSA atau Sastra Inggris, kemudian setelah serangkaian proses selesai, kemudian mahasiswa juga setelah selesai, maka di situ ada melayani seluruh proses administrasi. Mahasiswa yang berkaitan persyaratan apa saja yang bisa dipenuhi oleh mahasiswa supaya bisa mengambil ijazah dan transkrip terbesar di sini. Atau jurusan di fakultas, kemudian di perpustakaan, pusat untuk membantu pada bebas tanggungan yang dilakukan oleh mahasiswa prodi dan fakultas, kemudian siswa yang ingin mengurusi seperti surat menyurat dan lain-lain. Akan memberikan bantuan bagaimana cara membuat laporan, bagaimana menyusun laporan, dan bagaimana cara mengakolakasikan ini. Akan memberikan pendampingan. Dan yang terakhir pemateri dari Ustadz Abdul Basit, yaitu keunggulan dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Yang pertama, terakreditasi A, BANPT selama 3 periode 1-2-2. Yang kedua, mendapatkan sertifikasi internasional. Yang ketiga, dosen yang kompeten di bidang bahasa dan sastra Inggris lulusan perguruan tinggi, bereputasi baik dalam maupun luar negeri. Yang keempat, memiliki fasilitas yang memadai untuk memenuhi kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik. Yang kelima, sistem pembelajaran integrasi antara pesantren atau untuk pembinaan spiritualitas, akhlakul karimah, bahasa asing, dan kajian keislaman. Dan pendidikan tinggi untuk peningkatan wawasan keilmuan dan profesionalisme. Yang keenam, lulusan dapat bekerja di berbagai rektor sekolah, lembaga penerjemah, diplomat, tur dan travel, KBIH, penerbitan, Kementerian Luar Negeri. Yang ketujuh, memiliki sistem informasi yang relatif cukup terintegrasi dengan sistem informasi universitas dan mampu memenuhi tuntutan informasi penggunanya. Kedelapan, dapat melanjutkan magister di berbagai universitas dalam dan luar negeri, sastra, dan berbagai disiplin keilmuan yang terkait dengan kesusastraan dan kebahasaan. Yang kesembilan, implementasi kurikulum atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI yang berbasis ulul albab. 10. Fasilitas pembelajaran yang memadai didukung dengan akses internet gratis di lingkungan kampus. 11. Prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional, baik pada event perlombaan maupun forum ilmiah. 12. Rasio dosen tetap dan mahasiswa 120. 13. Peringkat A atau institusi unggul untuk UIN Malang. 14. Tingkat keserapan alumni dunia kerja mencapai 65%, studi lanjut 24%, dan berwirausaha 11%. Cukup sekian materi-materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.